Celengan ayam mengingatkan saya akan pengalaman pertama saat mulai menabung. Celengan ayam merupakan salah satu hasil kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat serta mengalami proses pembakaran. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to. Mbak, berapa nih harganya nih, Mbak? 40.000 nih. 40.000 pas ya? Bisa kurang ya. Gerabah-gerabah cantik ini bisa Anda dapatkan di Pasar 26 Milir. Mungkin Anda penasaran kenapa saya ada di sini. Sebelumnya, saya dari Lorong Keramik. Meski tak ada pelang nama, namun masyarakat mengenal lorong kecil ini sebagai Lorong Keramik. Lorong Keramik terletak di kawasan Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, sekitar 6 km dari PT Pusri, menuju ke arah Sungai Lais. Penamaan sebagai Lorong Keramik bukan tanpa alasan. Dahulu sebagian besar warga Lorong Keramik memiliki profesi sebagai pengrajin keramik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, generasi penerus yang melanjutkan keahlian membuat keramik ini mulai menyusut. Dikarenakan pendapatan yang dihasilkan dari profesi ini tidaklah banyak. Bahkan semakin tingginya modal untuk membuat keramik membuat para pengrajin keramik beralih membuat gerabah yang hanya membutuhkan tanah liat sebagai bahan dasar pembuatannya. Seringnya proses pembakaran dilakukan membuat warga sekitar juga menjuluki kawasan ini dengan sebutan bangsal. Pak Wardi, satu di antara 7 pengrajin gerabah di Lorong Keramik yang masih bertahan dengan profesi yang diwariskan oleh orang tuanya ini. Dari Pak Wardi, saya mengetahui siapa di balik sejarah terbentuknya kawasan ini sebagai sentra keramik dan gerabah. Adalah Mbah Ajeng. Lelaki berusia 96 tahun asal Yogyakarta ini merupakan pengrajin keramik pertama di Lorong Keramik. Pertama kan jualan ke Palembang, kemudian kontrol karena di sini lebih bagus daripada di Jawa. Waktu itu Pak Ajeng terus buat bikin, terus ngambil saudara-saudara dari Jawa sampai sekarang. Itu dari tahun berapa nih, Mbak? Tahun mulai masuk ke sini tahun 62. 62 lumayan lama juga ya, Mbak? Iya. Pertama Bapak kan bikin keramik. Permintaan besar akan keramik buatan Pak Ajeng semakin meningkat. Bisnis yang awalnya hanya dijalankan bersama istri dan anaknya ini butuh tenaga kerja lebih banyak. Pak Ajeng lalu membawa 6 orang temannya dari Yogyakarta untuk menjadikannya karyawan. Dan pada akhirnya mereka tinggal menetap bersama keluarga masing-masing di Palembang. Lambat laun industri pembuatan keramik di kawasan ini semakin menggeliat. Beberapa pekerja Pak Ajeng bahkan kemudian membuka sendiri usaha pembuatan keramik. Keahlian pun diturunkan kepada anak-anaknya yang saat ini meneruskan profesi mereka. Keramik buatan Mbah Ajeng dikirim hingga ke Padang dan Pangkal Pinang. Namun dikarenakan semakin mahalnya bahan baku untuk membuat keramik, membuat Mbah Ajeng memilih berganti haluan dari pengrajin keramik menjadi pengrajin gerabah. Begitu juga yang dialami oleh pembuat keramik di sini. Kalau berhenti dari pembuatan keramik itu pada tahun berapa, Mbak? Masih ingat nggak? Masih baru pada 2-3 tahun lah. 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Bapak biasa ngirim barang keramik kayak ini, biasa kan langsung ke Padang. Oh, ke Padang. Padang Pangkal Pinang. Oh, kayak gitu. Dan kalau sekarang ada nggak niatan untuk membuat keramik lagi nih, Mbak? Ya ada juga kalau ada modalnya, maupun Bapak nggak bisa bergerak kan, Bapak yang ngatur dengan anak-anak tuh. Oh, gitu. Itu caranya. Cuman oleh karena modalnya nggak ada gimana? Oh, persen. Nah ini kan masih porsen. Ini kan tanahnya dari Belinyu. Oh, dari Belinyu. Dari Belinyu. Jadi pada saat itu tanah atau juga bahan dasarnya itu masih ngambil ke kota lain? Kota lain. Oh, kalau kota tanah lain. bikin celengan lain daripada itu, emang tanah di sini bagus. Harapan Bapak masih apa? Makanya Bapak sekarang memikirkan demi untuk anak untuk masa depan. Sebab usaha ini kan bakal muradul. Soalnya nggak punya hak milik masing-masing kan susah. Oke. Pertama kan tanah nggak punya hak milik. Benar. Nah, Bapak kan udah siap, tinggal kamu anak nanti.
Kerajinan gerabah merupakan aneka bentuk kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Dengan mengandalkan tangan dan kreativitas, para pengrajin gerabah di lorong keramik menghasilkan berbagai produk gerabah. Namun yang paling mendominasi adalah celengan. Pada dasarnya proses pembuatan gerabah ada dua cara, yakni dengan cara dicetak atau langsung dengan tangan. Kayak hasil saya jauh tidak sempurna dari Mbak. Bahan utama membuat gerabah adalah tanah liat. Pengrajin gerabah di lorong keramik membeli tanah liat dari warga setempat. Untuk tanah liat seukuran karung plastik 25 kg dihargai Rp2.500. Tanah liat sebanyak itu bisa menghasilkan 15 celengan berukuran sedang. Untuk membuat celengan digunakan cetakan yang terbuat Jadi ini sekarang kita akan membuka hasil dari celengannya itu. Silakan Mas. Jadi penasaran. Wow. Ini diapain lagi Mas? Dibuka sendiri. Dibuka lagi? Iya. Gimana nih? Apa yang perlu saya bantu nih? Iya, betul. Saya bantu doa aja ya. Iya. Biar lepas dipukul. Oh, biar apa dipukul ya? Iya. Jadi ini pure menggunakan tangan semua ya? Tenaga, iya. Tenaga ya. Cara gimana pemirsa? Setelah celengannya udah siap, berarti kita bakalan membuat bawahannya ya, Mas ya? Maksudnya ya. Oke, silakan Mas. Gimana nih Mas? Ini ganti.
telah dibakar. Lihat perbedaan warnanya. Berbeda kan? Agar tampak indah dan menarik, proses pewarnaan harus benar-benar pengrajin gerabah di lorong keramik bisa memproduksi Yo, langsung diijek-ijek kan, langsung diijek-ijek. Pak Sumardi beruntung sekali, orang tuanya memiliki tanah yang tak jauh dari rumahnya, sehingga mereka tak perlu membeli tanah untuk bahan baku membuat gerabah. Yang ini jenis tanahnya yang nomor ini nomor 2 nih. Oh, ada nomor-nomornya, Pak? Yo, ini yang paling bagus ini nomor 2 nih. Ini nomor 2 dan nomor Iya. 1. Nomor 1 yang ini yang jahat nih. Oh, yang ini? Yo, Oh, ini nomor bukannya 2 yang nih. ini. Baru yang nomor 2 nya diambil. Nah ini. Coba kita Dan bagaimana pasar menjawab harapan Pak Sumardi dan para pengrajin gerabah lainnya? Pak, untuk omsetnya 1 minggu sendiri penjualan gerabah ini seperti apa?
Kalau 1 minggu ya sekitar 30 biji lah. 30 biji pasti laku ya? Insya Allah lah. Oke. Kalau dibandingin dulu nih, gerabah ini jauh lebih diminati atau malah sekarang berkurang untuk peminat masyarakat sendiri? Kalau dulu ya sekarang ini lebih diminati dari dulu. Lebih diminati. Dan menurut Anda kenapa bisa diminati sampai sekarang? Karena diminati itu untuk bikin anak belajar dulu nabung, baru nanti ke jenjang berikutnya. Pak, untuk tipe-tipenya sendiri nih, gerabah-gerabah mana nih yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Untuk berapa yang paling diminati ya ayamnya juga. Ayam ya Pak ya? Wah berarti dari dulu sampai sekarang ayam yang paling diminati ya? Tuh pemirsa, ayam tuh paling nendang di sini. Oke, kalau ngomongin soal ayam, kayak saya mau ngambil yang gini aja deh. Ketemu lagi di celimpungan berikut. Pak, saya mau satu ya? Boleh.